Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam yang alhamdulillah bisa bergabung dengan kita dalam rapat yang kita gelar secara daring pada hari ini dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan menyamakan pemahaman kita di dalam pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan yang telah menjadi program bagi kita di pemerintah Kabupaten Agam. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, dan selawat bersalam sama kita kirimkan semoga disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum karena kita tidak bisa basuh, pertama sekali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa selama bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sengaja pada hari ini kita melaksanakan rapat tentunya ini dalam rangka kelancaran kegiatan program pesantren Ramadan yang telah menjadi instruksi dari pimpinan kita. Jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah terlebih dahulu kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, dan cukup banyak memang kawan-kawan kita yang tidak bisa masuk ke dalam. Kiranya nanti mungkin bisa kita menyampaikan secara berantai atau beranting kepada teman-teman kita dalam rangka menginformasikan segala sesuatu yang kita bicarakan pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita minta kesediaan dari Bapak Kepala Dinas untuk memberikan arahan kepada kita bersama sehingga lebih terarah kegiatan yang kita laksanakan kepada hari ini. Kepada Bapak Kepala Dinas, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, menurut pantauan kami yang sudah hadir dari kantor, ada Pak Imam selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP, dan mudah-mudahan juga bisa bergabung dari teman-teman yang lain. Kemudian kami hormati Bapak dan Ibu rapat koordinasi secara virtual pada siang hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah kita bisa hadir bertemu secara virtual pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas bisanya bergabung Bapak dan Ibu semua.
Yang kedua juga kami tak lupa menyampaikan walaupun sudah melalui grup, tapi juga tidak salah kita ulangi lagi. Marhaban ya Ramadan, selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, keimanan serta kesehatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini. Bapak dan Ibu semua, sebagaimana sudah disampaikan dibuka oleh Pak Imam, bahwa sesuai dengan instruksi Gubernur Sumatera Barat dan juga persetujuan Bapak Bupati Agam, tertanggal 15 Maret 2023, kita sudah mengeluarkan edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam nomor 421/0826 tahun 2023 tertanggal 20 Maret 2023 perihal pelaksanaan pesantren Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Yang juga diperkuat dengan edaran Pak Sekda, mohon maaf saya salah sebut nomor. Edaran Dinas Pendidikan juga diperkuat dengan edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, yaitu nomor 421/0826 tadi tertanggal 20 Maret 2023 perihal pelaksanaan pesantren Ramadan. Nah, mengapa kita perlu mengadakan rapat secara virtual pada siang hari ini? Mengingat dan menimbang sudah ada 2 edaran yang dikeluarkan oleh dinas dan penguatan yang ditandatangani oleh Pak Sekda, maka perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa pada tahun ini khususnya pada kegiatan bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita diminta semua sekolah yang ada di Agam betul fokus melaksanakan kegiatan bulan Ramadan itu dalam bentuk kegiatan keagamaan atau disebut dengan pesantren Ramadan. Tidak ada jadwal untuk proses belajar atau dituntut untuk melaksanakan PBM. Tapi sesuai dengan instruksi gubernur, kemudian arahan kepala daerah atau Pak Bupati, kemudian juga yang dikuatkan melalui penegasan yang surat yang ditandatangani oleh Pak Sekda, bahwa pada tahun ini kita diminta yang pertama sekali untuk melaksanakan menyukseskan kegiatan pesantren Ramadan kolaborasi SD dan SMP secara terpadu, baik di tingkat negari maupun di tingkat jorong. Itu secara resminya mulai tanggal 27 Maret besok sampai 15 April. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penegasan dari surat Pak Sekda menegaskan pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan dilaksanakan secara terprogram dan berkolaboratif di masalah masjid yang ada di jorong atau negari, sesuai dengan yang disepakati di bawah koordinasi KUK dan Kepala SMP. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah yang akan menggunakan musala atau masjid, agar berkoordinasi dengan wali nagari dan pengurus masjid, pengurus surau, pengurus musala yang akan kita pakai sebagai tempat kegiatan pesantren Ramadan. Yang keempat, agar sekolah melibatkan nenek mama, alim ulama yang ada di setiap negari atau jorong sebagai bagian dari narasumber dalam kegiatan pesantren Ramadan. Kemudian juga diminta kepada kepala sekolah berkoordinasi dengan camat dan wali nagari. Dan untuk kita catat bahwa edaran ini juga ditujukan kepada semua camat dan wali nagari yang ada di Kabupaten Agam.
Nah, kemudian juga ada kegiatan khusus selama bulan Ramadan diminta untuk menjaga keamanan dengan melarang penggunaan mercun, pemeriam bambu, atau permainan lato-lato di tempat ibadah yang akan mengganggu jamaah yang sedang beribadah. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pesantren Ramadan ini agar dipedomani edaran dinas nomor 421/0825 yang sudah kita edarkan lebih dahulu. Nah, intinya Bapak dan Ibu, dalam rangka pembukaan rapat ini yang perlu kami tegaskan. Kami mengajak Bapak dan Ibu semua, terutama kepala SD, kepala SMP, di bawah koordinasi KUK dan pengawas, tolong betul-betul dikondisikan bagaimana kegiatan pesantren Ramadan ini betul-betul bisa dilaksanakan di masjid atau di musala, di surau yang terdekat dari sekolah. Saya garis bawahi, jangan kita panik, karena kita mendengar pesantren Ramadan di masjid dan musala kita tidak sama dengan pola yang ada di SMA atau pola yang ada di Kota Padang. Kalau di daerah tersebut polanya pesantren Ramadan di masjid yang terdekat dari tempat tinggal siswa, itu akan menyulitkan bagi Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah mengawasi. Tapi bagi kita, kegiatan yang selama ini di sekolah, kita pindahkan ke masjid atau musala yang terdekat dari sekolah. Jadi anak murid kita, kalau ada 100 orang, 100-nya itu pada satu masjid atau musala yang sama. Jadi bukan terpencar-pencar gitu. Nah, ini tolong perlu diluruskan oleh pengawas. Karena saya mendengar kami tetap saja di sekolah. Susah kami. Banyak yang mau dikunjungi. Apa yang banyak? Kalau saya contohkan, SD yang 63 Surabaya di Lubuk Pasu. Itu juga ada di situ SD 21 Surabaya. Mungkin bisa bergabung dengan SMP 3. Berkolaborasi melaksanakan di Masjid Agung Nurul Falah. Jadi bukan berarti anak yang tinggal di Kebun Pinang jadi Masjid Kebun Pinang. Anak yang tinggal di Perumnas di Masjid Perumnas. Bukan begitu. Jadi kegiatannya ini terpusat setiap sekolah itu atau beberapa sekolah pada satu masjid atau surau yang sama. Ini tolong dicatat. Saya tidak mendengar lagi nanti anak kami 100 Pak, ada 10 musalahnya terpencar. Tidak ada itu gitu. Jadi bukan pendekatannya yang terdekat dengan rumahnya. Sekali lagi saya ulang, masjid surau yang dipilih yang terdekat dari sekolah. Jadi murid, guru, kepala sekolah langsung berada di masjid atau surau yang sama. Itu secara prinsip. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka lebih bagaimana kita menampakkan yang sudah lama dicita-citakan agam madani itu. Bagaimana betul-betul di bulan Ramadan ini pimpinan mengharapkan, masyarakat mengharapkan betul-betul masjid, musala, surau yang ada itu betul-betul diisi dengan kegiatan-kegiatan malam hari dan siang hari. Nah, untuk siang hari inilah anak-anak kita yang dianjurkan mengisi kegiatannya di masjid, surau, dan musala tadi. Nah, ini yang penting. Nah, tujuannya adalah agar semakin menampakkan imarah masjid itu, imarah musala itu di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua juga ini sangat berdampak. Bagaimana kita juga mengajak masyarakat kita di lingkungan masjid dan musala tadi juga bisa memberikan dukungan, bisa mengetahui apa saja hasil yang sudah dicapai oleh anak-anaknya yang diserahkan untuk mendidiknya kepada kita di sekolah. Mudah-mudahan ini dorongannya akan meningkat. Dan kami yakin kalau ini kita pandai, mungkin materi kegiatannya nanti akan dijelaskan Pak Imam, mulai dari ada tadrus. Mungkin saja kalau kekurangan Al-Quran atau anak membawa Al-Quran, akan saja ada, kita harapkan dermawan nanti, yang juga bisa menyumbang Al-Quran untuk masjid, surau, dan lainnya. Nah, itu secara
garis besarnya, apa tujuan yang kita harapkan. Nah, yang hasil yang diharapkan tentunya melalui kegiatan keagamaan ini betul-betul kita bisa meningkatkan karakter peserta didik berdasarkan akidah akhlak sesuai dengan agama yang kita anut. Artinya bagaimana kita bisa meningkatkan penguatan pendidikan karakter itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan juga dengan nilai-nilai adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kalau begitu Pak, kan juga sama di selama ini kita melaksanakan di sekolah. Kalau di sekolah hanya Bapak dan Ibu yang tahu, tapi apakah diketahui oleh masyarakat sekitar? Jawabnya pasti tidak. Nah, untuk itulah dalam rapat kami dengan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten kota, kepala kantor Kemenak, kepala cabang dinas se-Sumatera Barat di Padang waktu itu, kita bertekad bagaimana pada tahun ini kita menyukseskan pesantren Ramadan yang berkolaborasi, yang dipusatkan di masjid-masjid, di musala-musala, di surau-surau yang ada. Nah, untuk kolaborasi pada satu tempat dari jenjang SD, SMP, SMA mungkin agak kesulitan. Kesulitannya mungkin dari segi daya tampung. Nah, kalau itu kesulitan, minimal kita bisa laksanakan, ya, pelaksanaan pesantren Ramadan ini secara bersama. Mungkin tempatnya berbeda karena tidak mengizinkan, tapi setidaknya di masjid tadi, siswa kelas rendah, kelas 1, 2, 3 SD, itu bisa sama-sama isi dengan dibagi tugas nanti oleh guru-guru yang ada, apa materi yang mau disampaikan. Kemudian kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, juga bisa bergabung nanti dengan SMP misalnya. Ini disusun apa materinya, apa programnya, baik menyangkut tentang tadrus Al-Quran, yang menyangkut praktik ibadah, apa yang mau dipraktikkan. Itu kan bisa secara bersama. Kemudian juga memberikan tausiah, penguatan di bidang pengetahuan agamanya. Nah, pengetahuan adatnya mungkin bisa diundang sekali seminggu, sekali dalam seminggu itu tentang penceramah dari luar untuk memberikan motivasi juga. Sekali seminggu juga diundang niniak mama yang ada dari nagari itu, memberikan juga tentang bagaimana penguatan karakter, bagaimana juga penguatan di bidang akhlak secara adat basandi syarak basandi kitabullah. Secara sederhana apa itu katona nampi? Bagaimana caranya berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih kecil, yang sesama besar dan sebagainya. Nah, intinya Bapak dan Ibu, melalui pesantren Ramadan kolaborasi ini, kita berharap tahun ini terjadi perubahan yang signifikan dengan hasilnya tentu lebih memuaskan kita semua. Inilah yang dipesankan oleh pimpinan, oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda kepada kami untuk betul-betul diharapkan pesantren Ramadan tahun ini bisa terlaksana seperti daerah-daerah lain yang sudah lama, Kota Padang, Padang Panjang, juga Bukit Tinggi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di Agam juga sudah pernah mencoba sebenarnya dulu. Sebelum COVID kita sudah pernah laksanakan juga dulu di Agam, yaitu bahkan berkolaborasi mulai dari SD, SMP, SMA. Paginya SD jam 10, kemudian jam 10 SD pulang masuk SMP. Kemudian habis zuhur masuk SMA. Nah, ini kita namanya sudah berkolaborasi. Artinya menggunakan masjid, surau, musala yang ada secara bersama-sama. Inilah yang pada tahun ini untuk berkolaborasi mulai dari tingkat satuan pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, termasuk madrasah, setelah kita bahas dengan Kacabdin dan Kemenak di waktu rapat di belakang balok yang dihadiri Pak Imam juga dengan Kabid SD, mungkin agak sulit. Untuk itu kesepakatan kita laksanakan pesantren ini di Masjid Surau yang sekolahnya bergabung antara SD SMP, mungkin SD saja bergabung 2 atau 3 SD,
atau tidak ada bergabung minimal 1 SD itu. Nah, ini yang kita harapkan. Bahkan sewaktu tarawih perdana, kami dengan Pak Bupati bersama-sama Kepala OPD di Lubuk Pasung, tarawih perdana itu kembali kami diingatkan agar betul-betul ini dipesankan kepada seluruh kepala sekolah di bawah supervisi pengawas untuk betul-betul terlaksananya pesantren kegiatan keagamaan bulan Ramadan itu oleh sekolah di masjid-masjid yang ada. Nah, oleh sebab itu kami ingin sekali lagi menekankan jangan kita kembali sebelum mencoba. Jangan nanti, Pak, susah kami, Pak. Kami biarlah di sekolah. Saya tidak mau mendengar itu. Silakan, tentu Pak, kalau SD, Pak KUK yang lebih tahu. Kalau di Sikom Bocaliak misalnya ada Pak Masri di Tiku. Mungkin di Masjid Pasia itu. Nah, kira-kira ada SD Pasia. Nah, kalau tidak ada yang lain, ya mungkin minimal SD Pasia itu yang melaksanakan di masjid yang ada di Pasia. Tapi kalau ada yang kalau masjidnya katakanlah masjid di Pasatiku, mungkin ada SD 01. Mungkin juga ada SMP di sana. Itu bisa berkolaborasi. Yang jelas intinya upayakan kegiatan ini di masjid, di surau. Kalau tidak bisa bersama antara 1, 2, 3 atau lebih sekolah atau antar jenjang pendidikan, nah yang penting minimal 1 sekolah itu atau 2 SD itu yang bersama-sama di masjid atau musala yang sama. Kemudian masalah waktu dalam surat edaran kita sudah disampaikan. Kemudian kami yakin karena hari Senin besok tanggal 27 pembukaan pesantren Ramadan kolaborasi secara bersama se-Sumatera Barat secara virtual, nah tentu tidak semua kita juga bisa mengikuti. Oleh sebab dan juga belum semuanya Bapak dan Ibu mungkin bisa berkoordinasi dengan pengurus masjid. Untuk itu juga walaupun dalam surat mulai hari Senin, tapi mungkin 1, 2 atau 3 hari mulai sekolah mulai hari Senin, silakan Bapak Ibu gunakan untuk mempersiapkan oleh sekolahnya masing-masing atau berkoordinasi antar beberapa sekolah. Tentu juga kita harus menyampaikan kepada pengurus masjid yang ada. Nah, jadi kami juga tidak menuntut hari Senin sudah harus di masjid, tidak demikian. Kami berikan juga waktu, tapi tentu tidak terlalu lama. Karena apa? Kegiatan kita cuma 3 minggu, yang 3 minggu itu 1 minggu terakhir itu tidak ada lagi kegiatan. Cuma sifatnya lomba-lomba, festival Ramadan. Berarti waktunya 2 minggu. 2 minggu itu dipakai pula untuk persiapan, menyiapkan anak di sekolah, menyusun materi, membagi tugas nanti. Ini siapa yang bertugas, gurunya si A, ini si B, ini si C, dan lain-lain sebagainya. Tentu butuh persiapan. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu koordinasikan mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu itu paling lambat. Tapi bagi yang sudah bisa langsung hari Senin, alhamdulillah. Silakan kalau memang sudah disiapkan dari sekarang. Tapi kami yakin banyak sebagian besar yang belum. Nah, itu harapan kami kepada Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kegiatan ini sangat disupport oleh tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada. Sebagaimana yang menghubungi Pak Bupati, begitu juga Pak Camat. Kalau ada Bapak Ibu kendala nanti di tingkat kecamatan, mungkin SMP, ada beberapa SMP, silakan berkoordinasi dengan Pak Camat. Sesuai dengan surat kita yang telah ada. Atau mungkin di tingkat nagari, silakan koordinasi dengan wali nagari yang ada. Itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan festival Ramadan atau pesantren Ramadan ini, kami minta sesuai dengan surat yang ada, setiap kegiatan absen diambil di mana tempat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu berarti pinjernya, kegiatannya di masjid, pinjernya dibawa ke masjid itu. Artinya apa? Hadir paginya dan hadir pulangnya sama-sama berangkat dari masjid itu. Kemudian secara teknis nanti bagaimana jamnya? Menurut edaran Dignas yang sudah dirancang oleh Pak Imam,
itu pagi jam 8 sampai jam 10 kelas rendah. Kemudian sesudah itu SD-nya kelas tinggi, sama dengan SMP. Nah, silakan Bapak Ibu susun nanti. Kalau ada 2 sekolah yang bergabung, atau mungkin ada 1 SD, ada 1 SMP. Kalau ada misalnya, saya contohkan, mungkin sederhananya misalnya ada di Banu Ampu. Ya, di Banu Ampu tu ada SD Dakik Musajid Jami' Padang Luar. Ya, ada je di situ SMP Banu Ampu. Nah, bisa berkolaborasi, alhamdulillah. Tentu kolaborasinya terutama untuk SD kelas tinggi dengan SMP-nya. Mungkin waktunya dibagi nanti. Mungkin jam paginya SD, sudah itunya SMP, dan lain-lain sebagainya. Atau memang bisa-bisa bergabung serentak. Nah, ini teknisnya kami mohon masukan nanti melalui diskusi yang akan dipimpin oleh Pak Imam. Intinya bagaimana kita berupaya tahun ini ada pembaharuan, ada perubahan dari selama ini. Jadi coba dirubah mindset kita. Ala biasalah awak sebiko, berarti tidak mau merubah namanya. Makanya di surat kami sampaikan, upayakan semaksimal mungkin di masjid. Kemudian kami akan memantau, kami akan turunkan tim nanti dari dinas untuk memantau apakah betul-betul kegiatan Bapak Ibu terlaksana di masjid, surau, musala yang Bapak Ibu laporkan. Yang kedua, kami juga minta untuk laporannya itu nanti ada dikirim melalui WA. Bisa video kegiatannya, bisa juga screenshot atau foto-foto kegiatannya, membuktikan kegiatannya sudah berlangsung sesuai dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, insya Allah juga nanti kami akan berkoordinasi sesuai dengan surat itu kepada Pak Camat. Kami juga mengharapkan nanti ada pemantauan juga dari Pak Camat, begitu juga dikoordinasikan oleh wali nagari setempat. Tapi bagi betul-betul daerah yang jauh, lokasi sekolahnya memakan waktu yang lama kalau diadakan di masjid atau musala, dengan alasan yang jelas mungkin sangat menyulitkan, membahayakan juga, menyita waktu dan tenaga, silakan nanti dilaporkan dengan bukti-bukti yang jelas. Bara jaraknya jauhnya. Tapi kalau jaraknya 500 meter itu tidak jauh namanya. Jangan ada, Pak jauh Pak, bara jaraknya 500 meter Pak. Kalau 500 meter itu bukan jauh namanya. Yang jauh itu mungkin 3 kilometer. Atau 2 kilometer. Ambo rasa tidak akan ada sekolah ada sampai 2 kilo. Jarak sekolah jo musaji atau tidak ada musaji, boleh juga surau. Boleh juga musala. Ya. Itu penekanan. Dan ini juga akan kami laporkan secara berjenjang nanti sampai kepada Bupati melalui Pak Sekda. Nah, oleh sebab itu inilah poin yang ingin kami sampaikan. Tolong tahun ini berupaya kita melaksanakan pesantren Ramadan ini secara maksimal di masjid, di surau, atau di musala. Sehingga nampak siang hari itu masjid itu ramai dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansakan Islam. Kegiatan-kegiatan untuk menuntut ilmu di bidang agama. Mungkin belajar membaca Al-Quran, mungkin belajar menghafal Al-Quran, mungkin juga belajar praktik ibadah, belajar begitu juga surahan Al-Quran, begitu juga belajar bagaimana nilai-nilai filosofi adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah yang sangat bermanfaat untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik kita. Itulah mungkin dari kami sebagai pengantar. Mungkin kami juga mengharapkan nanti dukungan dan juga masukan dari Bapak dan Ibu bagaimana kegiatan ini berjalan lancar. Kepada seluruh pengawas kami minta untuk betul-betul melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan ini. Juga akan kami minta nanti laporan secara tertulis bagaimana kalau ada 20 sekolah binanya. Nah, bagaimana dari 20 ini mana dia yang di masjid? Apa keberhasilannya? Apa kendalanya? Nah, ini oleh sebab itu kami sangat berharap. Kemudian khusus kepada pengawas TK, begitu juga penilik, karena
TK adalah libur, tapi guru TK tidak libur. Ya, guru PAUD tidak libur. Sesuai dengan edaran dinas, mereka mengadakan aktivitas di gugus-gugus, di pusat kegiatan atau di PAUD intinya. Nah, untuk itu tolong juga dibimbing, diarahkan, dibina apa yang mesti dilakukan oleh guru-guru PAUD itu. Kalau tidak, mereka berkumpul 2 hari, 3 hari saja sudah bosan. Kalau kegiatannya tidak ada yang bermanfaat untuk mereka. Nah, oleh sebab itu kami minta melalui pengawas TK, penilik, tolong juga dibimbing, diarahkan apa aktivitas-aktivitas selama bulan Ramadan ini yang harus dilakukan oleh guru-guru PAUD, guru-guru TK kita. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami yakin banyak nanti mungkin pertanyaan, saran, usul. Silakan nanti melalui moderatornya Pak Imam. Nah, mudah-mudahan kami upayakan walaupun tidak sampai selesai, karena kami sedang berada tadi di perjalanan di Bukit Tinggi, teringat jadwal ini, saya mampir ke Mes Pemda di belakang Balok. Nah, untuk membuka kegiatan ini. Nah, terakhir kami sampaikan, jangan lupa khusus untuk sekolah terkait di Lubuk Pasung, bahwa pembukaan pesantren Ramadan hari Senin tanggal 27 itu secara virtual oleh Pak Gubernur, kita di Lubuk Pasung, di Agam dipusatkan di SMA 2 Lubuk Pasung. Oleh sebab itu ada 50 siswa SD, ada 50 kalau tidak salah siswa SMP, dihadirkan ke SMA 2 Lubuk Pasung. Tolong sekolahnya yang ditunjuk, anaknya yang sudah ditunjuk, langsung didampingi oleh guru-guru dan kepala sekolahnya. Itu yang perlu kami pesankan. Nah, kemudian untuk kita, Bapak dan Ibu, juga ini jangan lupa dalam rangka nanti festival Ramadan itu, laksanakanlah berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Sehingga betul-betul masyarakat merasa terlibat dalam kegiatan kita di sekolah. Kalau perlu hadiahnya dari masyarakat diharapkan. Nah, mudah-mudahan ada dukungan seperti ini yang kita harapkan nanti. Anak yang dalam lomba hafiz diadakan. Nah, mungkin akan ada donatur yang kita harapkan. Karena mencalik di Musaji, ia nampak semarak masjid dengan adanya anak sekolah. Nah, inilah harapan kita. Itu mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan. Dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, rapat persiapan pelaksanaan pesantren Ramadan kolaborasi tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi saya buka secara resmi. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahan kepada kita dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan pada hari ini. Intinya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kegiatan pesantren Ramadan itu kita menggunakan fasilitas masjid atau musola yang terdekat dengan sekolah kita. Bukan masjid atau musola yang terdekat dengan rumah siswa. Artinya pendekatan-pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan sekolah pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan atau Imlek Ramadan 1444 Hijriah ini, sehingga memang betul-betul kehidupan kegairahan Ramadan itu memang betul-betul muncul di tengah-tengah. Kemudian sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, sebetulnya kita sudah memberikan panduan materi-materi apa saja yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan dari pagi, misalnya kelas 1 sampai kelas 3 itu mengikuti kegiatannya sampai jam 10 pagi. Kelas 1 sampai kelas 3 itu maka dipersilakan untuk meninggalkan lokasi, dan selanjutnya diikuti oleh kelas 4, 5, 6 sampai kelas 9. Nah, ini mengenai dari segi jadwal kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian dari materi yang ada,
ada sebuah pembiasaan rutin yang kita harapkan nanti kepada peserta didik itu memang betul-betul muncul. Misalnya ketika awal datang pagi, kita bagaimana untuk menggiring anak-anak kita untuk melaksanakan berwudu, lalu kemudian menggiring anak-anak kita untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ataupun sholat duha yang dilaksanakan oleh peserta didik. Terus kemudian setelah melaksanakan sholat duha tersebut, itu ada sebuah tagihan-tagihan juga memang kepada anak kita nanti pada akhir ujian, itu semuanya secara jelas telah kita sampaikan berdasarkan surat edaran. Ada memang materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inilah yang disebutkan oleh Pak Kades tadi, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membagi sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan itu, dan menetapkan narasumbernya jika diperlukan. Dan memang mengutamakan nenek mama kita yang ada di sekitar, sehingga memang kolaborasi kita dengan semua unsur masyarakat itu memang betul-betul terlihat. Tapi yang paling pasti adalah tidak ada kegiatan belajar dan mengajar selama bulan Ramadan. Jadi baru-baru ini ada sebuah pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru kita yang katanya ada guru kita yang menambah jam ke sekolah lain. Jadi rasa-rasanya tidak ada istilah sekarang ini untuk menambah jam karena kita tidak ada kegiatan belajar dan mengajar. Itu ngapain ke sekolah lain tersebut untuk datang ke sekolah lain. Jadi fokuskanlah kegiatan tersebut di sekolah satmingkalnya masing-masing dalam kegiatan Ramadan itu. Lalu pelaksanaan harinya sebagaimana dalam surat edaran itu kita katakan pelaksanaannya adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Hari Jumat itu anak-anak diistirahatkan dan Bapak dan Ibu juga bisa istirahat di rumah karena waktu sangat singkat sekali. Jadi hari Sabtu itu tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan ini mumpung ada Bapak Kepala Dinas di hadapan kita bersama, jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan kita diskusikan bersama, barangkali kita persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk langsung mengajukan kepada kita dalam forum ini. Dan kami melihat di sini sudah ada yang raise hand. Yang pertama Ibu Sri Wahyuni Herman. Kepada Ibu Sri Wahyuni Herman dipersilakan, Bu. Salah kakak mungkin tuh Pak Imam. Oh, kemudian kita lanjutkan dengan Lendrawati. Itu menyatakan masuk kegiatan tadi tuh Pak Imam. Bukan reset. Menyatakan dia Pak masuk Imam kegiatan. yang raise hand itu Bu Zulfa Miarti Pak Imam. Iya, ya Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu kami lihat sekarang ada Ibu Zulfa Miarti. Ya, dipersilakan Ibu Zulfa Miarti. Silakan Ibu Haji. Masih mute suaranya Bu Haji. Belum kedengaran Bu. Suaranya Bu. Masih mute suaranya Bu Ul sekarang. Oke, silakan. Nggak ada hands free Bu Ul. Betul, suaranya nggak terdengar. Assalamualaikum Imam. Baik Bu Ul, barangkali ada masalah dengan speaker Bu Ul. Kita oper dulu kepada yang lain ya. Baik. Assalamualaikum Imam. Nanti ada kesempatan untuk Bu Ul barangkali
Yang kedua, kami lihat di sini ada Ibu Mirna Zulfianti juga raise hand. Kami lihat ya, dipersilakan. Terima kasih Pak Imam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan yang ditanyakan di sini adalah pelaksanaannya tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Berarti Jumat tidak ada pelaksanaan Pak Imam. Begitu ya. Kemudian apabila tidak ada SD yang bergabung, ini disebabkan jumlah siswa di SMP 2 Lubuk Basung cukup besar, Pak Imam. Mungkin ada kemungkinan ada yang tidak bergabung. Apa bisa kami tunggal melaksanakan sekolah? Mungkin itu Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Epi atas pertanyaannya. Insya Allah nanti secara bertahap nanti kita coba kita tampung dulu ya. Tadi ada yang melakukan Pak Iskandar ya, Pak Iskandar ya. Silakan Pak Is. Ya Pak Imam, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Pak Imam, untuk sekolah-sekolah yang memiliki musala, apakah boleh di musala itu saja Pak Imam, tidak harus ke musala masyarakat? Nah, itu Pak Imam. Kemudian untuk hari Jumat, itu kan bagaimana kalau sekolah anak-anak yang harusnya diliburkan dari kegiatan Ramadan, kita hadirkan ke sekolah, bagaimana kira-kira kalau diambil kebijakan seperti itu. Itu Pak Imam, dua hal. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Kemudian ada lagi yang raise hand, kami melihat ini Ibu F. Norita. Ibu F. Norita, silakan Ibu F. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan puasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Pak, di sini saya akan bertanya pada Pak Imam. Ini mengenai pelaporan Pak. Kan tadi kita harus melakukan pelaporan kegiatan pesantren ini melalui WA, foto atau video. Apakah pelaporannya ini kita berikan setelah selesai kita melakukan pesantren ini atau setiap hari? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini mengenai jadwal. Tadi kan pesantrennya yang tidak ada kegiatan pesantrennya hari Jumat. Apakah hari Jumat ini anak-anak diliburkan beserta majelis gurunya? Begitu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa kita tambah ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini yang muncul pada layar kami yang resen itu Ibu Rida Iswarti Ditra. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Itu Pak Sawal ya Pak Sawal. Ya. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan cuma satu Pak, terkait dengan kegiatan pesantren Ramadan ini. Di sekolah saya mungkin kita sama tahu bahwa mayoritas lebih dari 50% itu non muslim Pak. Jadi untuk kegiatan, kalau kita mengadakan kegiatan full untuk kegiatan pesantren Ramadan, otomatis yang non-muslim ini kita liburkan. Seperti itu Pak, mohon Pak jawabannya ya Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Imam. Untuk sesi pertama ini kita akhiri dengan Pak Sawal, silakan Pak Sawal. Pak Imam, tunggu sebentar Pak Imam. Pak Imam, Pak Kadis terlempar, tolong dimasukkan. Sebentar ini Pak Kadis nelfon. Pak Imam. Ya Pak Sawal, silakan Pak Sawal. Makasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan Pak Imam, tapi tadi sudah terbaca di teman terdahulu. Cuma satu yang tinggal Pak Imam. Masalah absen Pak Imam. Jadi absen, apakah kita absen sesuai dengan edaran atau memang ada tambahan untuk guru atau untuk kita? Kan masuknya jam 8, jam 13. Apakah
absen anak, apakah absen guru sama dengan anak Pak Imam? Ini dapat tanya dari kawan-kawan di sekolah. Karena kaitannya nanti dengan sertifikasinya. Cukup Pak Syawal? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Imam. Kami memang melihat di sini Pak Kadis memang terpental dan sudah berusaha untuk masuk, juga tidak bisa masuk karena kita sudah posisinya sudah penuh di sini, tidak bisa masuk. Udah masuk apa? Udah masuk. Udah masuk. Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Baik, Pak Kadis, mohon maaf karena keterbatasan fasilitas kita, jadi Bapak harus kadang-kadang harus terpental dalam kegiatan ini. Dan tadi setelah Bapak keluar, kami telah menerima dan menampung beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Di antaranya, bagaimana pelaksanaan kegiatan ini bagi sekolah yang memiliki musola? Apakah bisa di sekolah saja dilaksanakan di musola yang ada di sekolah, atau memang sebuah keharusan kita untuk di luar? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hari Jumat itu kegiatan kita kan kosong, tidak ada kegiatan sesuai dengan edaran yang kita buat. Ada permintaan bagaimana kalau kita tetap mendatangkan anak-anak ke sekolah. Itu ada sebuah permintaan yang disampaikan oleh Pak Iskandar. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pelaporan kegiatan ini? Apakah kegiatan laporan ini pada akhir dari semua aktivitas kita, atau laporan yang kita berikan itu setiap harinya? Kemudian yang terakhir ada pertanyaan ini tentang masalah siswa yang non-muslim. Misalnya di SMP Negeri 3 Ampek Nagari, itu mayoritas siswanya adalah non-muslim. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang seperti itu, dan bagaimana caranya untuk di SMP Negeri 3 Ampek Nagari. Jadi mungkin begitu Pak Kadis, beberapa pertanyaan yang muncul. Kalau masalah teknis mungkin kami bisa untuk membantunya nanti Bapak. Ya, kepada Bapak Kepala Dinas dipersilakan Pak. Mic-nya Pak. Mic-nya belum dibuka Pak. Yang pertama, tolong diulang lagi Pak Imam. Yang pertama apa tadi Pak Imam? Yang pertama pertanyaan dari Pak Iskandar, bagi sekolah yang memiliki musola, apakah boleh di musola yang ada di sekolah itu saja, atau memang harus kita yang di luar? Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama sesuai dengan edaran, prinsipnya ini dilaksanakan di masjid, musala atau surau yang ada di masyarakat. Sekarang dengan pertanyaan kalau sekolah, kalau memang sekolah itu hanya mereka saja yang menggunakan, tidak pernah diadakan masyarakat, nah itu diharapkan musalanya, suraunya adalah yang memang milik masyarakat. Artinya yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi kalau betul-betul surau masalah sekolah itu sudah dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar, nah itu dibolehkan. Setahu kami misalnya, apakah masih sekarang seperti itu, ada sekolah kita yang masjid atau yang musalanya itu tidak hanya lingkungan sekolah, tapi juga masyarakat sekitar itu menggunakan. Tapi kalau musala awak kita itu sekadar anak sekolah awak sajonya tidak tabik, nah kami sampai harapkan itu bawalah ke masyarakat musala yang ada di masyarakat. Yang kedua, tolong disampaikan Pak Imam, kawan-kawan ini jangan menelepon juga nanti karena saya pakai HP gitu. Jadi kalau menelepon masuk, ini jadi terputus Zoom-nya. Ini barusan Bu Ul menelepon ini. Tolong saja bilang bahwa kita kan sedang Zoom. Nah, jangan menelepon juga gitu. Karena saya pakai HP. Nah, yang kedua,
Yang kedua tadi yang non-Muslim. Nah, jelas pesantren Ramadan itu orang Islam. Karena yang non-Muslim tidak ada. Cuma dengan apa diisi kegiatannya? Nah, ini silakan sifatnya kasuistik. Artinya sesuai kelas. Bagaimana juga biasanya selama ini kalau memberikan nilai kan juga koordinasi kita dengan pembimbing ibadah dari agama yang anutnya. Nah, untuk besok yang penting intinya peningkatan keimanan. Nah, mereka juga berikanlah koordinasikan bagaimana juga tugas apa kira-kira yang akan diberikan untuk peningkatan pula sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi bukan dipaksa pula anak ini harus ikut pula pesantren Ramadan, kan tidak begitu. Iya, Pak. Disesuaikan, Pak Imam. Nah, kemudian lagi 2, dia 4. Yang 2 lagi apa tadi, Pak Imam? Yang kedua dari Ibu Mirna Zulfianti, itu bagaimana kalau di sekolahnya itu tidak ada yang bisa berkolaborasi karena jauhnya dengan sekolah yang lain? Apakah bisa dia sendiri yang melaksanakan itu? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang di sekolahnya itu dekat masjid musala, sementara sekolah yang lain jauh, silakan yang sekolahnya itu yang melaksanakan di masjid atau musala itu, Imam. Bu Minna. Ya, karena apa? Apalagi siswanya banyak. SMP 2 Lubuk Basung itu kan siswanya sekitar 700-an. Iya, Pak. Banyak itu. Nah, juga berkolaborasi pun susah itu nanti dengan. Nah, silakan manfaatkan musala atau masjid yang terdekat sekolah itu. Jadi kalau tidak bisa kolaborasinya antar 2 sekolah atau lebih, minimal kolaborasi antar kelas. Misalnya kelas 7 ada bara lokal. Nah, bisa sejalan bergabung di kelas 8, gabung dengan kelas 9. Itu sudah berkolaborasi juga. Tidak bisa juga kita paksakan, Imam. Nah, itu dimungkinkan. Kemudian ada satu lagi, Imam. Ada masih dari Pak Iskandar, Pak. Karena hari Jumat itu kan kita itu kegiatan tidak ada kegiatan. Jadi Pak Iskandar punya usul. Bagaimana kalau anak-anak pada hari Jumat itu kita datangkan ke sekolah beserta Bapak dan Ibu gurunya? Itu saran usul dari Pak Iskandar, Pak. Ya, kalau secara kebijakan prinsip, sebenarnya kita akan juga pertimbangan di dinas, Pak Iskandar dengan kabit-kabit, karena malam anak-anak sudah ke masjid, siangnya kegiatan lagi di sekolah, mungkin ada kelelahan kalau full 6 hari dalam seminggu. Pertimbangannya supaya ada katakanlah waktu istirahatnya, makanya diisi 5 hari saja. Tapi khusus kalau memang ini tidak memberatkan, nah, ini sekali lagi, tidak memberatkan kepada siswa, tidak terlalu memforsir tenaganya, jangan sampai nanti ya terganggu pula pelaksanaan ibadah puasanya, silakan saja, juga ada bagusnya itu positif berarti. Artinya dengan mereka kembali 1 minggu ke sekolah, itu bisa juga guru memberikan evaluasi, memberikan mungkin pesan-pesan apa yang perlu untuk berikutnya. Nah, jadi tapi dengan catatan ini tidak kita wajibkan 100% demikian. Kalau memang itu sesuai dengan kondisi lingkungan, memungkinkan silakan. Dengan syarat jangan sampai itu terlalu melelahkan kepada para peserta didik kita. Namun secara teknis silakan nanti diskusikan Pak Imam bagaimana baiknya. Tapi secara prinsip kami tidak melarang juga. Karena itu mungkin dengan semangat yang tinggi, yang 1 hari dimanfaatkan untuk mengumpulkan di sekolah. Mungkin memberikan masukan-masukan, memberikan penekanan-penekanan. Nah, silakan saja mungkin. Kalau itu memungkinkan dilaksanakan. Nah, itu mungkin Pak Imam. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada tadi dari Ibu F. Norita Pak, masalah laporan kegiatan. Apakah kami gabungkan secara keseluruhan setelah akhir kegiatan atau setiap hari kami mengirimkan laporan Pak? Itu dari Ibu F. Norita Pak. Jadi kalau laporannya itu akhir kegiatan. Tapi kami harapkan kegiatan hariannya itu mungkin minggu kini, hari Seninnya diupload. Artinya kami ingin mencari kegiatannya di sekolah. Tapi tidak mesti tiap hari gitu. Ya. Tapi laporan lengkapnya sampaikan nanti di akhir kegiatan.
Ya Pak Imamnya. Baik Pak. Nah, jadi tidak mungkin juga tiap hari ini harus melaporkan, kan terlalu repot nanti. Tugas Bapak dan Ibu juga ada yang lain. Nah, itu Pak Imam. Silakan Pak Imam. Baik Pak. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf Pak Sawal, mungkin tadi ada gangguan dengan speaker di HP, di laptop Ambo, sehingga tidak bisa mendengar penuh dari pertanyaan di Pak Sawal. Mohon diulangi lagi Pak Sawal. Silakan Pak Sawal. Masih mute Pak Sawal. Terima kasih Pak Imam. Selagi ada Pak Kadis, masalah absen guru, apakah sama dengan anak atau sama juga jam biasa setengah 3 pulang? Untuk absen guru. Oh ya. Oh ya. Untuk pinjar Pak Imam. Ya. Makasih Pak Sawal. Silakan Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Sawal. Ini bagus sekali pertanyaannya Pak Sawal. Karena bagaimanapun guru-guru pasti itu kan nanti apapun kegiatannya yang kita pikirkan juga tentu apa yang kita terima nantinya. Jadi untuk absen Bapak dan Ibu, ini selama bulan Ramadan itu kita menyesuaikan. Selama ini juga bahwa kalau kami di kantor misalnya, biasanya hari biasa itu kita masuk 7.30, pulangnya jam 16 WIB. Tapi bulan Ramadan masuknya jam 8, pulangnya jam 15 WIB. Artinya ada pengurangan. Pengurangan durasi dalam 1 jamnya pesawat. Nah, jadi nanti ini untuk kita, absen kita ini, mungkin kalau sekarang bergabung menurut kami, kita menyesuaikan juga. Dahulu kan ada pengurangan juga 1 jam itu. SD itu kalau di bulan Ramadan dulu jamnya berapa waktu kita di sekolah? 30 menit. Misal. Ya, 30. Ya. 30 menit Pak. Waktu itu bagaimana waktu itu? Gurunya sama dengan murid atau lebih lama pulang? Sama dengan murid Pak. Sama dengan murid. Kan? Ya. Ya Pak Sawal? Ya Pak. Ya. Nah, jadi kita sesuaikan karena tadi yang kita harapkan, jadi kalau muridnya memang pulang nantinya terakhir jam habis salat zuhur, ya juga berarti jam 13 WIB, jam 10. Tentu sampai di situ gitu. Nah, tapi yang kita harapkan Pak Sawal, karena kelas 1, 2, 3 tadi sampai jam 10, cuma anaknya sampai 10, gurunya tetap sama dengan yang lain. Jangan gurunya pulang nanti jam 10. Kasihan nanti anak kelas 6 itu anaknya mungkin jumlahnya lebih banyak, mungkin kegiatannya, bahkan ada guru kelas 1, 2, 3 yang dapat tugas nanti untuk di kelas tinggi gitu. Mungkin ada kelebihannya, ada mungkin potensinya dimanfaatkan untuk kelas yang tinggi. Nah, yang anaknya saja sampai yang 10 gitu. Itu begitu mungkin Pak Imam. Dan nanti Pak Imam, mari jangan lupa dikoordinasikan dengan bidang PK Pak Imam. Nanti sampai Pak Sawal ini kan khawatir nanti guru. Dibuat nanti jangan-jangan sertifikasinya terancam lagi gitu. Nah, nanti kita teknisnya ini juga kita sampaikan ke bidang yang menangani sertifikasi gitu. Itu Pak Sawal. Baik Pak. Terima kasih Brother. Iya, sama-sama Pak Sawal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rasanya dari untuk termen pertama tadi, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu kan sudah terjawab ya dari yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kemudian kami memperkuat Bapak dan Ibu sekalian mengenai laporan. Memang betul, laporan itu kan ada format laporan kegiatan secara individu guru dan kegiatan siswa, demikian juga sampai laporan harian kegiatan siswa itu kan ada dalam lembaran surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Bagaimanapun juga ini nanti akan kita tagih, itu memang kita minta laporan tersebut. Namun untuk laporan harian kegiatan Ibu dan Bapak tentunya ini barangkali akan lebih maksimal ketika nanti Bapak dan Ibu berkenan nanti untuk mengupload kegiatan tersebut, apakah itu melalui grup di pembinaan ataupun mungkin di media-media lainnya yang bisa diakses oleh pihak yang banyak. Baik.
Bapak dan Ibu sekalian, memang cukup banyak memang kawan-kawan kita yang tidak bisa masuk pada hari ini. Kiranya nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa membantu untuk menjelaskan kepada teman-teman kita yang tidak bisa bergabung pada kesempatan ini dan tidak bisa menyimak secara keseluruhan apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini. Namun mungkin masih ada atau 2 pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu supaya nanti kita bisa sama-sama memahami dari kegiatan ini secara baik. Baik, untuk termen yang kedua kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pak Masri. Ya, Pak Mas, silakan Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Pak Kepala Dinas. Ini Pak Imam, masalah absen juga nih Pak Imam. Nanti kita akan takut juga dengan guru-guru kita ini. Kalau kita apakan untuk selama bulan Ramadan ini, kita buat dengan pasti ada format untuk dimanualkan. Bagaimana Pak Imam? Manual. Khusus untuk bulan Ramadan ini. Rendah ini disatukan kelas rendah dengan kelas tinggi, kelas 1, 2, 3, 4. Tentu jamnya itu kan sama-sama mulai jam 8 Pak Imam, sampai berakhir kalau kelas rendah sampai jam 10. Kemudian untuk kelas tinggi lanjut sampai kelas sampai jam 1 Pak Imam. Sehingga nanti kelas rendah ini kalau dimasukkan dalam satu masjid, ada satu sekolah ini, satu masjid atau satu musala, satu surau, nggak termuat Pak. Muridnya hampir 300 orang. Ini bagaimana Pak acaranya di jalannya untuk untuk bisa nanti kelas rendah dan kelas tinggi ini bisa sama-sama masuk Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syawal atas pertanyaan. Mungkin ada yang lain, dipersilakan Bapak dan Ibu. Oke, baik, mungkin kita kunci dulu untuk di Pak Syawal ini. Artinya yang pertama secara absen manual itu bagaimana kalau juga disediakan absen manual saja selama bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kalau kelas rendah itu digabungkan dengan kelas yang tinggi, sebab dikhawatirkan nanti tidak muat di musola yang pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya secara sekolah itu mencapai jumlah 300-an, jadi tidak muat di satu sesi dilaksanakan kegiatan untuk itu. Mungkin ini tambahan pertanyaan Pak Kadis, mohon bantuan Bapak untuk memberikan penjelasan Pak dari Mas Awal ini. Pak Masri. Terima kasih Pak Mas. Untuk usulannya absennya manual, nah kira-kira apa kesulitannya kalau print? Karena kami bayangkan kan printnya dibawa saja, tidak ada kendala itu. Itu yang pertama. Jadi kalau kami tetap ada kendala rasanya update-nya tetap pakai print. Ya, apalagi ini bulan Ramadan kan. Nah, kemudian yang kedua, untuk jamnya tidak perlu khawatir. Kalau memang sudah resmi nanti yang 1 jam 40 jadi 30 menit, tinggal kita pulangnya jam 1 atau setengah 1. Nah ini kan sudah resmi ini. Yang notifikasi itu nanti kan anggota kita tuh Pak Mas. Jadi tidak perlu pula guru khawatir. Nah, ini. Kemudian untuk kelas rendah kalau digabung, nah, intinya Pak Mas, mungkin Pak Imam lah nanti, yang saya tangkap begini, kalau bergabung mungkin 2-3 sekolah, itu yang kelas rendah digabung semuanya, berarti dari jam 8 sampai jam 10 itu ya kelas rendah. Nah, kalau tidak mungkin, jangan dipaksakan musalahnya kecil, atau sisanya cuma untuk 50 orang. Kita paksakan itu 200 orang, itu tidak mungkin. Nah, Pak Mas, mungkin sudah dipisah, tidak dipisah. Kalau perlu mungkin ya ada yang itu betul-betul kita bagi. Kelas 1
sendiri. Nah, semua guru bertugas menghadapinya. Nah, dipulangkan itu baru masuk kelas 4, 5, 6. Nah, kan kelas 1 tadi diharapkan sampai ke 3 cuma sampai ke 10 gitu. Ke 10 ya Pak? Jangan dipaksakan juga sekaligus. Jadi kolaborasinya itu minimal kalau memang siswa banyak, masjidnya atau musalahnya kecil, tentu ya, kita kolaborasikan mungkin kelas rendah sama kelas rendah saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, kalau ada 2 sekolah, mungkin satu lokal itu diamnya 28, artinya 1 rombel, berarti 28 kali 3. Nah, ada 2 sekolah, itu masih memungkinkan. Jadi tidak boleh juga dibagi. Yang penting bagaimana kegiatan ini terlaksana sesuai dengan kapasitas daya tampung masjid atau suraunya gitu Pak Mas. Jadi kita tidak terlalu kaku gitu. Tentu yang lebih tahu lokasinya kawan-kawan kepala sekolah dengan pengawas ya sesuai. Nah, dapatlah dihitung-hitung. Saya contohkan misalnya Bu Ratneswati SD 05. Nah, itu kalau kesulitan di masjid Simpang Tigo itu Bu Nes, karena juga pengalaman kita dulu-dulu ada kesulitan untuk memakainya. Nah, kira-kira yang musala atau masjid yang terdekat yang mana? Silakan. Tapi kalau coba lagi sekarang, karena ini sudah suratnya lengkap, nah di bawah juga surat itu, mohon izin sebelum dipakai. Nah, mudah-mudahan ada perubahan gitu. Nah, kalau misalnya, ya kami contohkan misalnya, kalau di Buguak Randah, ada mungkin sampai Koto, yang tahu lokasinya. Ada SD 3 Walih Buguak Randah, itu dakik ke Masjid Taqwa. Kalau SD 23-nya mungkin dakik ke Masjid juga yang di bawah. Nah, untuk SD 3 Walihnya bisa berkolaborasi itu mungkin dengan SMP 1, kalau memang SMP 1 sampai Koto juga memakai Masjid Taqwa. Atau SMP 1 sampai Koto mungkin memakai nanti Masjid Mubarak kadang, atau masjid di Lurah di Ketua Diatur. Nah itu Pak Mas, intinya disesuaikan dengan kondisi Pak Mas. Kalau sekaligus silakan dibagi jadwalnya, waktunya Pak Mas. Ya, terima kasih. Elastis gitu Pak Mas. Jangan kaku nanti, Paniang Jono. Pak, anak kami 300 Bapak Sojo ke dalam. Nah, jangan. Yang penting kita coba sekarang dalam rangka menyemarakkan masjid, menyemarakkan kita Ramadan ini, berkumandang lo, taranga lo anak awak dididikan subuh tuh kan anak-anak jo, awak jo yang tampil tuh. Tapi biasanya setiap hari Minggu pagi. Nah, kini siang hari taranga anak mengaji. Nah, mudah-mudahan ini menambah juga semarak Ramadan ini. Ya, itu mungkin ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lewat WA Pak, karena tidak bisa bergabung katanya Pak dari SMP Negeri 3 Lebu Basung Pak. SMP Negeri 3 Lebu Basung rencana melaksanakan kolaborasi itu di Masjid Nurul Falah, Padang Baru, karena yang dekat dengan sekolahnya. Siswa kami itu berjumlah kurang lebih sekitar 900 orang. Kemudian di situ juga ada siswa SMA, tingkatan SMA, SMK kurang lebih sekitar 200 orang. Berarti sudah mendekati 1.100. SD 63 satu. 63 dengan jumlah kurang lebih sekitar 600 orang. Kemudian tambah SD 21. SD 21. Jadi kurang lebih barangkali bisa kapasitas mencapai angka 2.000 peserta. Kalau kami berkolaborasi di masjid yang segitu banyaknya peserta. Ini mohon tanggapan Pak, ini pesan dari WA ini Pak yang disampaikan oleh pertanyaan kemarin juga saya itu. Mohon ini Pak. Nah, makasih. Jadi ini bagus. Jadi ini hampir sama jawab saya dengan yang Pak Imam tadi, dengan Pak Masri gitu. Jadi itu kan kapasitasnya tidak memungkinkan. Jadi kolaborasinya mungkin ada alternatif menurut kami Pak Imam. Tapi mohon saran Pak Imam. Alternatifnya tetap karena ada SD,
ada SMP, ada SMA, tetapi jumlah siswa yang dihadirkan ke sana tidak seluruh full. Tidak full semua anak SD, tidak full semua anak SMP, tidak full semua SMA. Kalau SMA, mungkin utusan. Nah, kalau utusan yang lainnya bagaimana? Nah, inilah perlu. Kalau memang terpaksa perwakilan, kalau saran kami yang lainnya mungkin masih diizinkan di musala sekolah atau bagaimana. Nah, yang penting ini terlaksana. Nah, tapi secara teknik kami mohonlah nanti dari Pak Imam. Tapi secara kebijakan itu boleh. Jangan juga dipaksa. Kalau perlu mungkin coba ganti hari enak kok. Kasih itu. Nah, itu kan bisa. Jadi mungkin coba saja kalau contohnya dulu itu buat waktu pernah dipakai Masjid Agung itu di situ ada SD, di situ ada SMP, di situ ada SMA. Nah, bagaimana waktu itu? Mungkin utusan saja yang dibawa ke situ. Atau hari ini anak ke-1, hari besok anak ke-2 boleh dibawa lain misalnya. Nah, besoknya anak ke-3 boleh dibawa misalnya. Nah, silakan itu teknisnya mohonlah Pak Kabit yang kiraannya itu. Itu mungkin. Baik, Pak. Memang ini kasuistik tentang masalah kasus SD 63, SD 21, SMP 3 dan SMA 2, tambah lagi Al-Madani nih Pak. SMP IT Al-Madani dan SMP Al-Madani. Nah, yang banyak-banyak murid aja itu. Kalau saya punya pemikiran mungkin begini Pak, sesuai dengan ide Bapak tadi, saya setuju. Barangkali ini siswa nanti kan dibagi per kelompok di sekolah sesuai dengan kelompok guru-gurunya. Iya. Nah, jadi bisa jadi mungkin SMP 3 karena kelasnya itu banyak, 28 kelas barangkali siswanya. Barangkali untuk diutus ke Masjid Nurul Falah itu cukup 2 atau 3 kelas saja. Yang sisanya melaksanakan di sekolahnya masing-masing. Demikian juga dengan SD 63 Surabaya, barangkali bisa diutus ke Masjid Nurul Falah itu barangkali satu tingkat gitu, satu tingkat, misalnya kelas 6 saja, hari ini kelas 6, besoknya kelas 5, besoknya kelas 4. Demikian juga dengan SMP IT Al-Madani dan SD IT Al-Madani juga barangkali untuk bisa dibatasi jumlah siswanya itu hadir ke Masjid Nurul Falah. Sebab kalau SMA tidak mungkin kita untuk membatasi, sebab mereka tidak berdasarkan pendekatan sekolah, tapi pendekatan tempat tinggal siswa. Nah, jadi itu barangkali kalau menurut hemat kami Pak, untuk solusi dari sekolah yang padat begini. Ada barangkali cukup per hari itu cukup 2 kelas saja yang datang ke masjid, namun memang kolaborasinya memang betul-betul terlaksana secara kolaboratif. Menurut kami Pak. Ya, mungkin kalau boleh tambahan Pak Imam, masukan ini khusus ya, statistik seperti ini kalau ada di tempat lain. Bisa juga mungkin alternatif SD 20 Surabaya itu tidak dipaksakan ke Masjid Agung misalnya bersama SD 63, atau bisa memakai, kalau bisa coba koordinasi. Sekarang kan juga sudah ada itu Pak Imam, masjidnya Komplek Polres itu. Nah, itu kan cukup besar juga itu masjidnya Pak Imam. Ya. Nah, saya yakin mungkin dengan Polres mereka sangat dengan senang hati itu kalau kita koordinasi dimanfaatkan. Saya juga menambah nilai plus bagi mereka untuk laporan ke pimpinannya. Nah, bisa juga nanti kita minta tolong ini nanti. Kan ada juga keluarga kepala sekolah guru kita yang juga keluarganya orang Polres itu memang. Atau mungkin ibu kepala SD 21 mungkin juga, apakah mungkin itu memanfaatkan Masjid Pampe bisa itu Pak? Pampe misalnya. Atau Masjid Matuai ya misalnya. Iya Masjid Matuai ya Pak. Labuah bisa tuh SD 06 bisa Masjid Labuah misalnya. Nah, itu mungkin. Nah, jadi jangan berpacu semuanya untuk ke Masjid Agung gitu. Kalau nanti sulit untuk mencari solusinya, yang penting silakanlah dikoordinasikan hari Senin, Selasa, Rabu. Ada jalan cepatnya. Kasus seperti ini saya kira kalau begitu ya silakan memang.
Kalau begitu mungkin nanti kami minta izin nanti kepada sekolah-sekolah yang masih kasuistik ini kasusnya Pak. Kami mohon izin barangkali pada hari Senin kami coba rapat koordinasi dulu Pak dengan bersangkutan ya supaya lebih jelas nanti pembagian tugasnya. Mudah-mudahan tidak ada di daerah lain yang seperti ini, kasuistik yang seperti ini yang kita temui lagi Pak. Ya, tambah lagi Pak Imam agak diupayakan. Kalau di wilayah barat kan Masjid Gunung Salah ini termasuk barometer nanti ini. Berapa ini betul-betul berjalan lancar dan sukses gitu. Nah, kalau di wilayah timur kalau tidak salah waktu itu di sama sekarang belum dapat beritanya. Itu mungkin. Jadi agak dimaksimalkan. Tidak ada Imam hari Senin. Kalau ada kasus seperti yang di kota Bandung, SD 63, SD 21, mungkin juga SD 05 kalau terkendala di Simpang 3 gitu. Silakan Bima. Baik Pak. Baik, insya Allah, terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, Pak Safwardi, silakan. Mudah-mudahan Pak Kadis masih punya waktu untuk kita. Silakan langsung saja lah Pak. Pak Safwardi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kami di Gadut mungkin juga masalah yang hampir sama. Karena ada sekolah SMA yang berdekatan dengan sekolah kami yang siswanya cukup banyak. Dan kami juga mempunyai anak cukup banyak. Dan masjid hanya satu dekat situ. Itu Masjid Taqwa di Layang. Apakah ini juga memungkinkan seperti yang tadi kami kirimkannya beberapa atau beberapa kelas untuk ke situ, yang lainnya kita laksanakan di sekolah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau tadi Pak Mas, Pak Saf, silakan Pak Saf. Yang penting nanti tentu Pak Saf yang membagi mana yang diutus ke masjid, mana yang di sekolah. Yang penting juga di laporannya nanti dapat gambarkan. Bagaimana teknik pelaksanaan. Nah, mudah-mudahan ini ada solusinya nanti. Nah, solusinya. Kemudian kalau di Pak Sah yang sekolah juga sudah mulai bisa dimanfaatkan itu mukalah sekolahnya Pak. Silakan dimanfaatkan. Nah, sehingga juga menambah pengaruhnya nanti kepada lingkungan itu. Kalau memang ya karena di sana ada SMA, di sana juga ada beberapa SD ya Pak Sah. SMP. Mungkin silakan begitu. Makanya itu diberikan waktu sebagaimana saya arahkan tadi untuk mengkoordinasikan. Nah, bagaimana teknisnya? Silakan dikoordinasikan dan dilaporkan nanti Pak Saf, sehingga kami juga bisa memberikan penjelasan nanti kepada pimpinan. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak Saf. Silakan Pak Imam. Bapak dan Ibu sekalian, itu dari beberapa pertanyaan yang muncul telah coba dibantu untuk memberikan penjelasan, terutama kepada sekolah-sekolah yang jumlah pesertanya yang over tadi, kiranya nanti karena kita kolaborasi dengan sekolah yang lain, itu tidak secara keseluruhan kelompoknya yang kita kirim ke masjid tempat berkolaborasi, yang sisanya tetap di sekolah kita masing-masing. Baik. Silakan, kemudian ada lagi nih Bu Mardiati Ganova Raisen, kami lihat silakan. Oh, enggak jadi ya? Enggak jadi ya? Oke. Baik, silakan Ibu dan silakan kalau Imam. Ya. Imam. Ya, silakan Pak Ipit. Izin bertanya seketik Pak Imam. Seketik bananya. Setelah pakaian anak-anak kita Pak Imam, kalau pakaian majelis guru dan pegawai sudah diatur oleh aturan dari pemerintah daerah, kemudian kalau untuk pakaian anak-anak kita kan di dalam aturan yang edaran dari dinas itu kan belum ada disampaikan di situ. Kemudian kalau anak-anak kita memakai pakaian muslim yang biasa dipakai oleh anak-anak kita setiap hari Jumat, itu kan tidak mungkin pakaian muslim itu yang dipakai oleh anak-anak kita setiap hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kalau dibolehkan Pak Imam, anak-anak kita tetap memakai pakaian sekolah seperti biasanya. Karena kita akan berada di lingkungan masjid
yang kemungkinan sekali kita akan berkolaborasi dengan sekolah yang lain, baik SD maupun SMP, sehingga kita bisa menentukan yang mana anak-anak kita, untuk menentukan identitas anak-anak kita. Mungkin itu Pak Imam, sedikit Pak Imam. Sangat bagus sekali Pak Fit pertanyaannya. Mohon bantuan Pak Kadis untuk ini Pak, solusinya Pak. Masih mute Pak. Oh, mohon maaf. Ya, intinya nah, ini pakaian hari Jumat itu 1 minggu. Nah, sama hari ini apa yang pakaian itu tidak mesti yang pakaian hari Jumat setiap hari. Yang terputus Pak Kadis. Beda. Terputus Pak. Ya Pak. Halo. Terputus tadi Pak. Sekarang gimana? Pak? Nah, bagus Pak. Bagus Pak. Nah, jadi kalau sekarang ada anjuran misalnya juga dipakai pakaian sekolah, saya kira pakaian sekolah itu kan juga sudah termasuk pakaian muslim. Kan anak-anak laki-laki sudah pakaian celana panjang gitu. Nah, kemudian anak perempuan sudah baju kurung, kan begitu ya Pak Ipit? Kan? Ya Pak. Kan tidak ada yang pakai celana pendek lagi. Oh, nggak ada Pak. Ya, kan? Jadi kalau kesulitan, jadi boleh juga, tapi kalau tidak pakaian sekolah pun, boleh juga pakaian muslim yang warnanya pun boleh berbeda-beda. Nah, tidak mesti harus antar siswa itu misalnya untuk 2 hari mungkin yang penting dia baju koko tapi warnanya beda, silakan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu juga untuk pakaiannya sekolah Pak Imam, ini yang penting bagi kita dimungkinkan. Nah, dimungkinkan. Karena kita tahu juga mungkin pakaian dituntut pakai koko tiap hari, kokonya tidak tersedia. Sementara kita wajibkan, tentu memberatkan pula nanti. Nah, boleh juga nanti kalau menurut kami itu pakaian itu diapakan untuk memudahkan mengontrol seperti Pak Ipit tadi, menurut kami itu dimungkinkan Pak Imam. Nah, tapi mohon juga kalau ada saran Pak Imam yang lebih baik. Atau kalau tidak pakai sekolah, pakaian muslim yang lain tapi berbeda-beda. Nah, kalau untuk menandonya ya mungkin dibuatlah, karena apakah itu tandanya siswa kita ini, apakah pakai ada nama atau segala macam, terserahlah. Tapi menurut kami itu kedua-duanya dimungkinkan Pak Ipit. Bisa pakaian sekolah, bisa juga mungkin pakaian muslim yang lain yang warnanya boleh berbeda, tidak mesti sama. Gitu. Nah, kalau pakaian sekolah ada juga positifnya, mudah mengontrol. Nah, tahu juga orang, ini, iko yo nang rami, iko yo anak SMP 1 gua. Tahu dong masyarakat gitu. Itu juga positif itu. Silakan Pak Imam kalau ada mungkin yang masukkan Pak Imam. Izin Pak. Ya. Izin Baik Pak. bertanya Pak. Izin Pak Imam. Ya, mengenai pakaian tadi Pak, mungkin untuk peci Pak atau topi, istilahnya peci ya. Kalau peci kan warna hitam itu kan tidak semua anak punya, tapi yang kupiah haji itu kan mereka punya semua Pak. Kalau bervariasi dipakai mereka tidak apa ya Pak? Ya. Kalau menurut kami sama juga rujukannya ke Pemda tadi Bu Mirna. Iya Pak. Ya, boleh, kalau kami Pemda pokoknya pakai koko tiap hari. Warna boleh berbeda-beda. Nah, peci boleh, peci hitam boleh, peci haji gitu. Silakanlah diatur gitu. Nah, tidak kuliah tu tidak berbaju, tidak luar peci. Nah, cuma ya. Satu lagi Pak, untuk kelas 9 untuk SMP Pak, apakah PBM atau pesantren semua Pak? Kelas 9. Kelas 9 kan mau ujian. Sudah ada ya Imam? Rasanya? Untuk kelas 9 mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, Bu. Nah, ikut ya. Berarti tidak ada PBM untuk kelas 9 ya Pak? Ya, tidak ada. Terima kasih Pak. Baik. Baik, Bapak. Hari Senin, Selasa. Karena kemarin juga saya tahu ini
SMP 2 ini baru ulang tahun, kalau ada donatur berinya peci haji gitu. Silakan pakai peci haji Pak hari gitu. Iya, Pak. Itu Bu Bena, silakan. Insya Allah, Pak. Baik, Ibu Bapak dan permohonan Bu Ibu. Bena. Sepertinya sebagaimana awal dari pertanyaan di Pak Ipi tadi tentang masalah pakaian yang dipakai oleh peserta didik, diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk pengaturannya. Kalau bagi Pak Ipi tadi untuk mengontrol anak-anak itu katanya dia akan menggunakan pakaian khasnya sekolahnya. Jadi diberikan keleluasaan kepada ibu dan bapak untuk misalnya pakaian siswa. Yang tidak boleh itu seperti katakan Pak Karis nggak pakai baju, itu yang tidak dibenarkan. Gitu. Masalah topi silahkan, mau pakai topi hitam, topi haji, topi belangkon itu barangkali silakan saja. Yang penting dipakai gitu oleh anak-anak kita untuk itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada yang raise hand. Kami melihat di sini, apakah itu tadi melaporkan hadir atau bagaimana? Kami melihat di sini sebentar. Jaringan lama. Atau silakan saja bersuara Bapak dan Ibu kalau ada, karena jaringan cukup bermasalah di sini. Ya, silakan. Ibu Mirna sudah ya, sudah masih di atas. Ibu Saadah Mukhtar, Bu Saadah Mukhtar ada raisan. Kami melihat tidak ada lagi ya. Oke. Oke. Kemudian Pak Asril, kemudian Yosefa. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, rasanya kalau memang tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini, pertama sekali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memandu kegiatan kita selesai, dan alhamdulillah kita mendapatkan sebuah kesimpulan bersama. Yang pertama, kesimpulan kita kami bacakan kepada kita, bahwa kegiatan pesantren Ramadan itu kita pusatkan adalah pelaksanaan di masjid atau surau yang terdekat dengan sekolah, bukan kita menggunakan terdekat dengan rumah siswa. Artinya pendekatan yang kita gunakan pendekatan persatuan pendidikan yang kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, untuk hari pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu. Ada yang berkeinginan untuk menggunakan pada hari Jumat untuk kegiatan evaluasinya di siapa tim safari melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian masalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, di samping memang kita menggunakan format-format yang telah kita kirimkan melalui surat edaran, kiranya nanti Bapak dan Ibu juga menguploadlah di media-media, misalnya di grup pembinaan masing-masing. SMP tolong diinformasikan melalui grup pembinaan SMP, kemudian di SD juga tolong diinformasikan melalui kegiatan pembinaan SD. Kemudian absen kepada Bapak dan Ibu guru kita, itu diharapkan absen itu ada 2 Pak Mas. Itu 2 itu absen kita di samping Finger, pun juga ada format absen manual yang juga telah kita bagikan dalam edaran kegiatan Ramadan. Dan yang terakhir, kepada satuan pendidikan yang memiliki jumlah yang cukup banyak peserta didiknya, bisa mengirim utusan untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan kapasitas dan daya tampung dari masjid atau musola yang Bapak dan Ibu sekalian, mungkin inilah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Satu harapan kami yang sangat besar kepada Bapak dan Ibu yang bisa masuk ke dalam dapur kita pada hari ini, kiranya bisa menyampaikan informasi ini secara berantai kepada Bapak dan Ibu kita yang tidak bisa bergabung untuk rapat dengan kita pada hari ini. Mohon kiranya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan secara berantai kepada kawan-kawan yang lain. Baik, dan Ibu, hari pakai pakai laptop, habis dikonek dia misalnya kan? Bisa. Nah, karena tapi kalau laptop wifi itu dari Pak Imam terlempar. Tapi itu tidak sama jauh.
Nggak ada dia lagi bersama kita. Kalau di anu tu kalau ya anu sudah. Kalau di kantor tu internetnya. Pak Kades melupa mematikan cut. Yang mengundang yang terlempar. Hostnya terlempar. Iya. Yang mengundang yang terlempar. Yang mengundang terlempar, tamunya bingung. Untung lampir sudah. Langsung aja Ibu Asliati ambil Ibu. Ambil alih Bu Eli. Nggak bisa. Nggak bisa diambil. Pak Kabir tidak bisa masuk lah itu dulu. Iya. Apa bubar diri, apa membubarkan, apa dibubarkan? Buat saja masuk buat. Malah masuk aku. Halo Pak Masli. Adik-adik buat. Janganlah. Pak Imam lah terlempar ke depan. Sebentar. Di mana buku kini waktu? Hah? Ada baik nak. Oh ni kuah. Oh diet sel tadi kok. Oh sudah tagaan. Bisa. Masuk di situ. Apa lah dulu. Sekolah. Kurang awak. Oh no, kon kau di sana. Gaji budget tu. Hah? Ada kek kolak je. Izin Pak Kadis, Pak Imam terlempar mau menutup kegiatan. Nak Bu. Nah selesai waktu Bu, Pak. Bah beda. Nah selesai waktu. Dek Pak Imam tak boleh ha. Pak Imam terlempar. Kama Pak lemparan Pak Imam. Ibu Rusda lagi, Bu Rusda dari awal lagi aduh tadi dah. Bu Reza selesai Bu Reza. Bu Rusda lagi Pak Bella dari awal. Bu Rusda. Ayo. Beda. Nasal Wasida. Awak tunggu sebentar Pak, ditelepon dulu. Iya. Nggak sopan pula kalau kita tutup. Nggak ada ke beda sama Pak Imam dah. Manunya. Nggak. Entah Pak. Wih sudah lah panek mana kakinya. Ketahuan. Sama unju ya Bu. Kamu nunggu. Bu, banyak lo Bang Imam. Satu Pak. Kawan-kawan. Yo, cuman Pak Kadis ada nampak. Iya. Pak Kadis ada nampak, tapi enggak ada. Jadi. Oke. Iya. Iya. Jadi jadi. Iya. Salam. Izin Bapak Ibu, karena Pak Imam terpental nggak bisa masuk lagi,
Karena Pak Kadis ada, bagaimana Pak Kadis yang menutup, Pak? Pak Kadis ada tadi. Pak Kadis nampaknya udah dalam perjalanan. Oke. Apa di laka di mes? Pak Imam. Mes Kambalo. Sepertinya di atas mobil. Oke. Ya, tadi Pak Imam udah sempat ditelepon, Pak, nggak bisa masuk lagi. Maka kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya diminta tolongkan untuk menutup kegiatan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.